Yo halo guys, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, ingat nikmati sajalah, pasti akan ada jalan keluarnya. Oke, film kita kali ini berjudul Dune yang rilis tahun 2021, di mana bercerita tentang seorang pemuda bernama Paul yang diperankan oleh Timothée Chalamet yang akan pindah dari tempat tinggalnya saat ini di Kaladan bersama anggota keluarganya. Paul dan keluarganya akan menjalani hidup baru di sebuah planet lain yang bernama planet Arrakis. Arrakis merupakan planet dengan kondisi alam berupa gurun pasir yang sangat luas. Sekilas, planet Arrakis merupakan planet yang gersang karena merupakan gurun. Akan tetapi, Arrakis menyimpan hal istimewa di dalamnya. Penasaran kan? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film pun dimulai di mana memperlihatkan sebuah planet bernama Arrakis yang menghasilkan rempah-rempah di udara. Setiap malam selalu datang orang luar untuk mengambil rempah-rempah tersebut. Orang luar itu bernama klan Harkonnen. Para penduduk lokal yang bernama suku Fremen melakukan perlawanan kepada para Harkonnen ini. Namun suatu hari para Harkonnen pergi karena suatu perintah yang diberikan oleh Kaisar. Scene kemudian berpindah ke tahun 10.191, di mana di saat itu diperlihatkan seorang anak dari keluarga Atreides yang bernama Paul Atreides dan ibunya yang bernama Lady Jessica Atreides. Mereka berdua sedang makan di dapur. Bene Gesserit skills take years to learn, Paul. You look tired. More dreams? Only the native tribes known as the Fremen have adapted well enough to survive. Suatu ketika, Paul dan ayahnya yang merupakan pemimpin suku yang bernama Duke Atreides kedatangan utusan kekaisaran yang menugaskan keluarga Atreides menjadi penjaga planet Arrakis menggantikan keluarga Harkonnen. Duke pun menerimanya yang disaksikan oleh rakyat Atreides. So it's done. It's done. Setelah itu, Paul lalu bertemu dengan temannya, seorang prajurit pemberani yang bernama Duncan. Duncan ditugaskan untuk pergi terlebih dahulu ke planet Arrakis. Paul menceritakan kepada Duncan bahwa dia bermimpi bertemu dengan suku Fremen dan di mimpi tersebut dia melihat Duncan yang mati karena peperangan. Dreams make good stories. But everything important happens when we're awake. Because that's when we make things happen. Pada keesokan harinya, Paul berlatih pedang dengan pelatihnya. Dia menggunakan sebuah alat supaya tidak merasakan rasa sakit. Scene kemudian berpindah di kediaman keluarga Harkonnen, di mana di sana Panglima Harkonnen bernama Rabban yang sangat marah karena planet Arrakis diberikan kepada Duke Atreides. Dan pamannya yang merupakan pemimpin Harkonnen bernama Baron berusaha menenangkannya. Pada malam harinya, Lady membawa Paul untuk bertemu dengan seorang bunda kehormatan yang merupakan guru besar yang mengajari mereka kekuatan suara. Paul diperiksa dahulu oleh seorang dokter bernama Wellington. Setelah diperiksa, dia baru bisa bertemu dengan bunda besar itu. You dismissed my mother in her own house. Come here, kneel. Paul pun disuruh bunda besar memasukkan tangannya ke dalam sebuah kotak yang membuatnya kesakitan. Dan Paul juga disuruh untuk tetap menahan rasa sakitnya. Bunda besar mengatakan bahwa Paul mewarisi kekuatan yang sangat besar dan itu bisa membahayakan dirinya sendiri. Paul juga menceritakan tentang mimpinya di mana ia bermimpi bahwa selalu bertemu dengan seorang gadis Fremen. Bunda besar lalu mengatakan mungkin Paul adalah seseorang yang terpilih. You're lucky he didn't die in that room.
If he is the one, he has a long way to go. His sight is barely awakened, and now he goes into the fire. Scene kemudian berpindah di planet Arrakis. Keluarga Atreides akhirnya tiba di sana. Mereka disambut oleh Panglima Arrakis yang terlebih dahulu sampai di sana. Ketika Paul sampai, entah kenapa para Fremen menyebutnya dengan lisan al-gaib atau suara dari luar. Atreides! What are they shouting? Listen, Al-Gaib. Voice from the outer world. It's their name for Messiah. Mereka lalu dibawa ke pusat kota Arrakis yang dilindungi oleh dinding penghalang. Di sana, Lady memilih seorang pelayan dari suku Fremen. Pelayan tersebut pun memberikan Lady sebuah hadiah, yaitu sebuah pisau yang terbuat dari gigi cacing. Pelayan itu percaya bahwa Lady dan Paul adalah lisan al-gaib. Sedangkan di sisi lain, Paul kembali mempelajari tentang suku Fremen dan ia juga mempelajari tentang cacing besar yang menjaga gurun. Cacing besar itu sering dipanggil dengan nama Sai-Hulud. Ketika sedang mempelajari itu, Paul mendengar sesuatu dan ternyata itu adalah robot yang ditujukan untuk membunuh Paul. Tapi tak berselang lama, pengendali dari robot tersebut pun akhirnya ditemukan. Harkonnen agent was cemented into that hole 6 weeks ago. Ran the hunter seeker through a water pipe inside the walls. Di sisi lain, Baron berencana menyerang Atreides. Namun Bunda Besar menyuruh agar Harkonnen tidak membunuh Lady dan Paul yang merupakan murid dari Bunda itu. House Harkonnen would never dream of violating the sanctity of your order. I give you my word, we will not harm them. My Iraqis, I do. Sementara di planet Arrakis, Duke dan Paul berencana melihat langsung cara memanen rempah-rempah. Namun di saat itu Duncan datang membawa pemimpin suku Fremen. Ternyata selama ini Duncan telah tinggal bersama suku Fremen dan mengajaknya untuk bernegosiasi. Saat itu pemimpin Fremen yang bernama Stilgar pun datang. Stilgar berkata mereka adalah orang luar yang merusak rempah-rempah di planet Arrakis. Stilgar meminta Duke untuk tidak mencari keberadaan rumah suku Fremen lagi. Lalu Duke pun menerimanya. That's very honorable. I must go. That's all I have to say to you. Setelah itu, Duncan memperlihatkan alat-alat yang dibawanya dari suku Fremen. Sesaat kemudian, Duke dan Paul bertemu dengan Dr. Liet, penjaga rempah-rempah. Dr. Liet adalah seorang Fremen. Dia memperbaiki pakaian gurun yang mereka pakai. Namun di saat itu dia terkejut melihat Paul memakai pakaian itu dengan baik dan benar. Are you Fremen? I am accepted in both siege and village. Setelah itu mereka lalu pergi melihat proses panen dari rempah-rempah menggunakan alat yang sangat besar. Saat itu mereka melihat jejak cacing yang sangat besar. Mereka lalu memberitahukan ke pesawat yang berwenang. Jangkar pesawat tersebut pun macet dan Duke pun memutuskan untuk membantu para awak yang terjebak di situ. Saat mereka sedang membantu, Paul mendengar sesuatu yang membuat Paul pusing dan hampir pingsan. Untungnya Paul dibantu oleh pelatihnya dan dimarahi oleh Duke karena melamun. You cannot take such risks. Yes, sir. You have responsibilities. I'm sorry, sir. It won't happen again. Go. Sesampainya mereka di rumah, Dr. Wellington kembali memeriksa keadaan Paul dan mengatakan bahwa Paul baik-baik saja. Paul lalu mengatakan kepada ibunya bahwa dia mendapat penglihatan di ladang rempah-rempah tadi. Dia merasa bersama seorang gadis Fremen dan berciuman. Namun gadis suku tersebut tiba-tiba menusuknya. Dan di penglihatan itu juga Paul melihat bahwa ibunya Lady sedang hamil. You can't do that.
Scene kemudian berpindah pada Harkonnen di mana mereka saat itu sedang merekrut tentara saudagar untuk menyerang Atreides. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Ketika semua orang sedang tertidur, ternyata di luar telah terjadi peperangan dan para Atreides pun menjadi terbangun. Alan, security. Security. Namun di sisi lain, Dr. Wellington melumpuhkan Duke dan terpaksa menangkapnya karena sudah bersepakat dengan Baron agar Baron bisa melepaskan istrinya yang telah menjadi budak. Sebelum itu, Dr. Wellington memberikan sebuah gigi kepada Duke dan jika gigi itu digigit, maka gigi tersebut akan menjadi racun di udara. Duncan yang baru bangun pun segera melawan tentara Harkonnen dan juga saudagar. Di sisi lain, Paul dan Lady tertangkap dan mereka akan dibuang ke tengah gurun tempat cacing tinggal. Duncan berhasil menaiki pesawat dan segera pergi dari situ. Scene kembali berpindah ke Paul di mana saat ini Paul berusaha menggunakan kekuatan suara. Setelah beberapa kali mencobanya, akhirnya Paul bisa menggunakannya. Lady juga menggunakan kekuatan suaranya untuk melarikan diri. Mereka pun akhirnya berhasil keluar dan melihat kota Arrakis hancur tak bersisa. Di sisi lain terlihat Duke yang sudah tidak bergerak. Lalu Baron bertanya kepada Dr. Wellington apa yang dia mau. Dr. Wellington pun menjawab bahwa dia hanya ingin istrinya dibebaskan dan Baron mengabulkannya. Baron pun senang melihat keluarga Atreides yang sudah tewas semua. Namun Duke mencoba mengatakan sesuatu dan membuat racun keluar dari gigi yang dimasukkan Dr. Wellington tersebut. Sedangkan di sisi lain, Paul menemukan gelang ayahnya dari Dr. Wellington sebelumnya dan terlihat juga di mana Dr. Liet bertemu dengan Duncan. Duncan berkata Kaisar mengirim Atreides untuk mati. Scene kemudian berpindah di mana Paul menemukan tempat rempah-rempah dan di saat itu juga Paul mendapat penglihatan. Penglihatan tersebut berisi garis Fremen dan juga sebuah peperangan. Dan terlihat juga Paul menjadi bagian dari Fremen di penglihatan itu. Everyone shouting my name! Pada pagi harinya, Paul dan Lady keluar dari persembunyian mereka. Lalu Duncan pun menemukan mereka dan dia meminta maaf karena tidak dapat menyelamatkan Duke. Dan sekarang Paula yang menjadi pemimpin keluarga Atreides. Duncan pun membawa mereka ke dalam pesawat. Saat berada di dalam pesawat, terlihat ada Dr. Liet di situ juga. Dr. Liet membawa mereka ke laboratorium tua tempat penelitian tumbuhan. Di sana sangat banyak tumbuhan yang diteliti dan terungkap bahwa Kaisar takut kepada Atreides dan berusaha memusnahkannya. Your lost boy hiding in a hole in the ground. Fremen speak of the Lisan al-Gaib. Tiba-tiba pasukan Harkonnen dan saudagar datang ke situ. Duncan mengorbankan dirinya untuk menyerang pasukan tersebut sendirian. Sementara Paul dan Lady pun segera melarikan diri dari situ. Dr. Liet juga mengorbankan dirinya dengan sengaja memancing pasukan Harkonnen dan saudagar ke tempat cacing. Dia memanggil-manggil cacing dengan sebuah alat di tanah. Sedangkan di sisi lain, Paul dan Lady berhasil selamat dengan menggunakan pesawat capung. Namun mereka dikejar oleh pesawat musuh. Tapi Paul memasuki badai pasir dan pasukan musuh pun tidak berani ikut masuk. Saat berada di dalam badai pasir, Paul mendapatkan penglihatan lagi agar dia mengikuti alur saja dengan benar.
Sedangkan di sisi lain ternyata Baron masih hidup. Ia merasa senang karena mendengar kabar bahwa Paul telah mati di badai pasir. Kill them all. Kembali ke Paul, tiba-tiba saja sayap pesawatnya menjadi putus. Dengan keterampilannya, Paul dapat mendaratkan pesawat itu ke pasir. Setelah mereka mendarat, mereka segera lari ke bebatuan untuk menghindari cacing. Mereka pun segera mengganti baju dengan baju gurun untuk mencari Freeman. Akhirnya mereka berjalan mencari suku Freeman yang bersembunyi. Mereka berjalan di gurun dengan jalan zigzag untuk menghindari cacing. Do the same moves. Saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba cacing menjadi bangkit. Dan mereka pun segera melarikan diri dari cacing tersebut. Untungnya mereka diselamatkan oleh suara seseorang yang memanggil cacing itu. Dan pada akhirnya mereka bertemu dengan suku Freeman yang dipimpin oleh Stilgar. Para pengikut Stilgar tidak percaya bahwa Paul adalah lisan al-gaib. Mereka lalu mencoba tes ilmu bertarung dengan Lady. Ternyata Lady adalah seorang pejuang pedang. Dan Stilgar meminta maaf, lalu Stilgar menjaga mereka untuk sampai di rumah Freeman. Paul lalu secara langsung melihat gadis di mimpinya itu bernama Chani. Saat mereka ingin pergi, salah seorang Freeman bernama Jamis tidak menerima mereka. Jamis pun menantang di antara Paul dan Lady untuk bertarung ala Freeman. Paul menerimanya. Sebelum itu, Paul diberikan Chani sebuah pisau untuk melawan Jamis. Pertarungan itu pun akan selesai jika di antara mereka mati. Dan ternyata Paul tidak mengetahui aturan tersebut. Dying with them. Paul has never killed a man. Tapi tiba-tiba Paul mendengar bisikan Kwisatz Haderach. Dan akhirnya dia berhasil mengalahkan Jamis. Dan kini Freeman menerima Paul sepenuhnya. Dan film Dune pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Seperti biasa silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film seru selanjutnya. Dan petualangan terbesar dalam hidup Anda adalah perjuangan meraih mimpi. Dadah.